Jama-jamang hepat di iga na yoli matulog kangkit mapada Ajak metona na jok ka mapada tay. Masa kena ya sama kuku undangan. Iya mana na tuwa iya do ising undangan ngagaman. Yo lo pa uli yo anu rewe roy. Bacau, maya Cina yo lo. Iya om, maga ki. Degir masur mukit ya sangi undangan. Manang kayu ki om, nade may ki undangange. Ya gi pale, kodit na yuki. Kana percetakan om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kodegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya ko mana pa bacau asur mek burna pale. Lepas pi pale beti om, ulo ki. Iga lo mek burna lepel. Kopi boti. Iyo, nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkani undang atau mete puni? Magati to di. Iya, terima kasih banyak pale na. Wah, jai jo lo. Iwaja paga pale yo lo. Patru kene tamatan tamu ro. Pak poroto na patin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneterilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bio 7 Herbal Kesehatan dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda sakit, segera beri tetes Bio 7 yang telah teruji khasiatnya. Tetes Bio 7 cocok juga untuk segala usia. Wanita hamil sangat dianjurkan. Nutrisi herbal keluarga Indonesia. Khasiatnya. Tetes Bio 7 cocok juga untuk segala usia. Wanita hamil sangat dianjurkan. Nutrisi herbal keluarga Indonesia. Bio 7 herbal kesehatan kita. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu di program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-16, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Baru bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru dan Humas IKP Kabupaten Baru, Dinskominsta Kabupaten Baru dan Iga Radio. Pada kesempatan sore ini tentunya saya Alil akan menemani Anda semua di Disduk Capil Menyapa Masyarakat selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, tentunya di hari ini kita ada tema di DMM ke-16 ini, yaitu temanya kemudahan dalam penerbitan dokumen kependudukan dengan beberapa inovasi
Lancar Deduk Capil 7311. Ini salah satu inovasi yang tentunya yang saat ini sedang berlangsung di Disduk Capil Menyapa Masyarakat beberapa tahun ini. Tentunya ingin menyampaikan kembali kepada masyarakat kemudahan-kemudahan apa yang tentunya diberikan oleh Disduk Capil kepada masyarakat terkait penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akte kelahiran dan lain-lain. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri, namun bersama dengan Bapak Kadis Disduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru, yaitu Bapak Dr. Andes Nasaruddin MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alil. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya. Selama beberapa bulan ini baru ketemu lagi karena bulan lalu staf kami ada staf yang hadir. Iya, Disduk Capil Menyapa Masyarakat yang ke-15 kemarin deh. Ya. Namun di sore ini di tema kita kemudahan dalam penerbitan dokumen kependudukan dan dengan beberapa inovasi yang dilakukan oleh Disduk Capil ini. Dan untuk itu mungkin saya berikan kesempatan sebelum kita masuk di sesi kedua nanti. Adakan sesi pertama kita akan memberikan beberapa gambaran kepada masyarakat ini terkait dengan kemudahan dalam penerbitan dokumen kependudukan oleh Disduk Capil. Dengan itu kami persilahkan. Baik, Bung Alil ya. Terima kasih diberikan kesempatan pada hari ini untuk bisa menyapa masyarakat dalam program DMM Dukcapil Menyapa Masyarakat. Tugas kami memang diamanahi oleh negara, pemerintah agar melakukan penataan, penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran dan pencatatan sipil, pengolahan data dan pemanfaatan data Dukcapil untuk pembangunan dan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dan dalam rangka itu semua Dukcapil 3 tahun terakhir ini sejak tahun 2020 sudah menggagas inovasi besarnya atau bisa dikatakan visi layanan di Dukcapil Kabupaten Baru, yaitu Lancar Dukcapil 7311 sebagai akronim dari layanan nyaman, cepat, akurat dan ramah. Jadi penekanan pada cepat dan akurat, ramah. Di situ tersimpul membahagiakan masyarakat, insya Allah. Dan dalam perjalanan 3 tahun ini setelah kita melakukan dan memang alhamdulillah respon masyarakat, pihak-pihak stakeholder pun mengapresiasi langkah-langkah yang telah kami lakukan, bahwa kami telah bekerja untuk membahagiakan masyarakat. Dari Lancar Dukcapil membahagiakan masyarakat ini lahirlah 8 sampai saat ini 8 inovasi. 5 inovasi Lancar Dukcapil di launching Bapak Bupati pada akhir tahun 2020. Kemudian 2021 kita gagas, kemudian 2022 ini diaplikasikan. Alhamdulillah lahir 3 inovasi. Pertama, Lauke Desa dengan adanya petugas register itu. Jadi Lancar Dukcapil 3711 Lauke Desa itu indikatornya bahwa adanya petugas yang ditunjuk oleh Bupati melalui SK masing-masing desa kelurahan ex officio kasih pemerintahan yang bertujuan mendekatkan layanan di desa. Masyarakat tidak perlu lagi ke Capil. Berarti ada efisiensi yang dirasakan oleh baik masyarakat maupun kami di Dukcapil, alhamdulillah, untuk mengurangi juga keluhan-keluhan
dan yang terutama juga adalah penggantian namanya calo kemarin. Ya, karena ini harus kita sebagai instruksi daripada pemerintah pusat Pak Dirjen bahwa seperti apa upaya-upaya pemerintah kabupaten kota untuk meniadakan itu namanya calo. Dengan ini alternatifnya atau upaya ya memang langkah menurut kami menggantikan posisi calo dalam membantu biasa memfasilitasi warga adalah pemerintah desa sendiri. Kenapa? Karena punya tanggung jawab juga melayani masyarakat. Kita bersinergi, alhamdulillah. Kemudian inovasi-inovasi bagaimana kita memasyarakatkan kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah upaya yang telah dilakukan Capil kepada masyarakat supaya memahami, mengerti, dan termasuk peran radio IGA radio ini. Untuk mensosialisasikan masyarakat program kegiatan, kemudian langkah-langkah upaya memudahkan masyarakat dalam penerbitan dokumen kependudukan dengan melakukan sosialisasi di tingkat desa. Kita juga sinergi. Alhamdulillah desa menganggarkan itu untuk melakukan sosialisasi seperti apa kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh atau diupayakan oleh Capil, Disduk Capil dalam membagi ke masyarakat menerbitkan dokumen kependudukan. Kemudian berikutnya kita juga diberikan tugas tanggung jawab beban untuk menerbitkan kartu identitas anak, dan kita upayakan ditargetkan setiap kabupaten kota 40% tahun ini, tahun lalu 30%. Alhamdulillah sampai akhir tahun ini kita tercapai juga karena berkat kerjasama dengan pihak sekolah. Dalam hal ini memudahkan masyarakat, tidak perlu lagi repot untuk mengurus, cukup di tingkat sekolah. Alhamdulillah itu. Kemudian ada namanya juga inovasi kita Jalan ke Desa. Ini kami akui belum berjalan sebagaimana yang kami harapkan, masih terbatas pada beberapa desa, bahwa kita berharap bersinergi dan yang lebih utama kita harap adalah perangkat desa yang menjemput, ya perangkat desa menjemput layanan atau mendatangi orang-orang miskin yang terkadang rentang terhadap kepemilikan dokumen kependudukan. Ini supaya tidak usah dia yang aktif bergerak, ya artinya melakukan upaya-upaya dalam rangka penerbitan dokumen, tapi perangkat desa yang mendatangi langsung warga miskin karena terdeteksi itu bahwa ini warga yang bisa. Nah, terlebih lagi kalau orang miskin ini disampaikan bahwa persyaratan untuk penerbitan ini kalau dokumennya hilang ya atau ada keterangan polisi ini lebih ribet lagi, lebih susah lagi. Jadi kita berharap perangkat desa lah yang memfasilitasi, tinggal menyerahkan dokumennya. Jadi 1 minggu selesailah karena memang ada pengusaha-pengusaha, ada banyak warga yang harus diurus. Kita harapkan seperti itu. Nah, yang terakhir ini inovasi kita lakukan di tahun ini dan mudah-mudahan ini bisa di launching tahun ini akhir tahun adalah lancar duduk Capil 7311 Matipe. Ya, Matipe ini memberikan akte kematian bagi yang meninggal itu sebelum dimakamkan. Matipe memberikan akte kematian pemakaman, maksudnya itu pemakaman. Jadi masih ada mayat belum dikubumikan sudah kita serahkan ini. Aktenya. Ini didukung karena ada inovasi sebelumnya, yaitu menyala desaku. Artinya memberikan layanan nyaman dan lancar di desa karena indikatornya itu inovasi menyala desaku adalah desa sudah bisa menerbitkan, desa kelurahan menerbitkan dokumen sendiri. Ya, sisa kelurahan ini dan informasi kemarin, dan mudah-mudahan semua tahun ini sudah mengadakan perangkat cetak di kelurahan. Kalau desa 100% sudah kami sampaikan seperti itu. Karena kemarin sisa berapa, tinggal 5, dan informasi sudah kita diminta untuk menginstal aplikasi itu. Jadi adanya keluhan selama ini dalam arti kendala bahwa masih ada saja orang-orang yang sudah mati dipanggil untuk memberikan hak suara kalau pemilu seperti pemilihan kepala desa saat ini masih ada orang mati karena ini masyarakat enggan melaporkan kematian. Nah, sekarang kita bukan memaksa tapi mempercepat. Supaya tidak ada lagi hal kita bayarkan lagi BPJS-nya orang meninggal. Ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Semestinya mengalokasikan anggaran yang
ke kegiatan-kegiatan lain. Padahal orang mati juga masih dibayarkan, itu kan aneh. Ya, ini tanggung jawab Capil untuk seperti apa warga ini cepat melaporkan. Nah, kami berterima kasih karena di regulasi sudah ada person, katakanlah pejabat dalam arti RT, ya, sudah disebutkan dalam regulasi itu bahwa ketika warga tidak melaporkan peristiwa khususnya kematian ini kepada pemerintah, ke Distrik Capil melalui pemerintah desa, karena kita melalui ada aplikasi di situ, ya Pak RT langsung menyampaikan secara berjenjang ke dusun sampai ke desa, kemudian kita proses, jadi bisa berjalan dengan baik. Insya Allah kita optimis menerapkan ini tahun 2003 di seluruh desa, termasuk di kelurahan. Seperti itu kemudahan-kemudahan yang kita upayakan, lakukan upaya-upaya agar masyarakat memang betul-betul merasakan kebahagiaan dalam pengurusan dokumen pendudukan pencatatan sipil. Seperti itu, Bang. Oh iya, menarik sekali untuk Saudagar Iga di sore ini. Tentunya Bapak Kadis telah menyampaikan ini kemudahan-kemudahan dalam penerbitan dokumen kependudukan. Ya, tentunya ada beberapa inovasi tadi yang sudah disampaikan, diantaranya Jala ke Desaku, kemudian KIA Kiamisol ya, Kiamisol, kemudian ada juga inovasi baru yang tentunya ingin dilakukan oleh Disduk Capil, yaitu Matipe. Memberikan akte kematian pra pemakaman. Iya. Dan ini menarik sekali. Jadi untuk Anda semua Saudagar Iga yang ingin bertanya nanti atau berdiskusi dengan kami di sini, boleh Anda gunakan line telepon atau WA ya di 0811 44 88 211. Bagi kamu yang membutuhkan sound system karaoke, telah hadir Iga Karaoke yang menyewakan sound system dengan kualitas dijamin bagus, cocok untuk berbagai acara seperti pesta pernikahan atau mapaci, ulang tahun, akikah, seminar, pelatihan, syukuran, dan lain-lain dengan harga yang terjangkau. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Iga Karaoke di Jalan Semangka nomor 95A, Bungi Lalabata, Tanah Terilau, Kabupaten Baru, dengan kontak person di 0813 55 098 880 atau studio Iga Radio. Iga Karaoke, kualitas soundnya enak didengar di telinga Anda. Bagi yang mampu melaksanakan haji, hanya bagi yang Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bio 7 Herbal Kesehatan dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda
performa double khasiatnya. Bio7. Ya, masih di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-16. Tema kita pada hari ini masih kemudahan dalam penerbitan dokumen kependudukan dengan beberapa inovasi lancar duduk capil 7311. Acara ini tentunya didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru, Humas IKP Kabupaten Baru, Dinskominsta Kabupaten Baru, dan IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Masih bersama dengan Bapak Nasaruddin yang tentunya Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Ya, masih terkait dengan dokumen-dokumen yang tentunya biasa diurus oleh masyarakat. Ya, tentu yang disampaikan tadi bahwa kalau mau mengurus atau seumpama ada KTP atau KK mau dirubah, ya sekarang cukup mudah. Sisa ke kantor desa masing-masing. Ya, desa di kelurahan, ya. Desa atau kelurahan, ya, karena sudah simple, sudah apa istilahnya, bisa diurus di situ, tidak perlu lagi repot ke dinas atau di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Jadi sisa di kantor desa atau kantor kelurahan. Nah, jadi itu seperti itu. Mungkin kembali mungkin bisa disampaikan kembali bahwa seperti apa kemudahan-kemudahan yang tentunya lagi yang dilaksanakan oleh Capil ini atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru. Iya. Baik, terima kasih. Jadi inovasi Lau ke Desa, ya, dengan adanya petugas desa di desa di kelurahan, yaitu ya, kasih pemerintahan. Ditambah tahun ini ada inovasi yang indikatornya bahwa semua desa harus memiliki perangkat cetak. Desa kelurahan. Sehingga di desa kelurahan sudah bisa mencetak. Kalau kelurahan memang belum, baru kita mau install karena ada kelurahan yang sudah beli. Salah tahun 2023 itu yang menjadi kemudahan bagi masyarakat lebih lanjut karena sudah dicetak di desa kelurahan. Kecuali yang belum bisa dokumen kependudukan, yang belum bisa dicetak di desa adalah KTP dan kartu identitas anak. Jadi setiap minggu petugas desa menjemput dokumen itu, KTP dan kartu identitas anak. Sementara untuk kelurahan kita yang antarkan karena kami tahu bahwa di kelurahan terbatas anggaran. Jadi kami mengalokasikan anggaran untuk petugas kami setiap minggu melakukan pengantaran dokumen yang sudah diterbitkan dimohonkan oleh masyarakat, tidak perlu. Nah, intinya di sini sesungguhnya untuk kita bahagia semua, masyarakat bahagia, kami juga bahagia melayani, adalah adanya kesadaran masyarakat khususnya bahwa jangan mengurus kalau kepepet. Kepepet seperti itu. Sekarang periksa data seperti apa yang belum kami miliki. Silakan komunikasi dengan petugas kami di desa kelurahan. Kemudian termasuk semua dokumen kita harus diupdate juga. Jadi cukup di desa. Kalau ada yang kurang kan tidak memerlukan biaya, waktu tidak banyak juga. Kemudian kami berharap bahwa di samping mengurus dokumen juga tidak meninggalkan pekerjaan warga di desa di pekerjaannya masing-masing. Bisa juga tetap ke sawah sebentar, nanti juga ke sebentar di desa untuk mengurus itu. Jadi tidak perlu tinggalkan biaya ringan itu, kemudahan-kemudahan yang dirasakan. Kita juga berharap karena ada dua tugas pokok kami adalah mempercepat dan membahagiakan diri, tapi pelayanan penerbitan dokumen itu didukung oleh data yang valid, yang nanti hasilnya akurat. Valid itu dalam arti bahwa memang diverifikasi di tingkat bawah. Misalnya sekarang penerbitan akte kelahiran
saksinya kita berharap bahwa saksi itu RT dengan petugas sub PPKBD. Kenapa PRT? Apa itu PPK? Sub PPKBD itu petugas KB yang ada di setiap dusun. Oh. Kan ada itu itu petugasnya. Iya. Nah, kenapa RT? Pak RT kan dekat berapa rumah saja. Bisa berkomunikasi dengan Dasawisma. Iya. Bisa dapat informasi berapa yang hamil kan begitu. Iya. Pasti juga Pak RT tahu warganya itu yang hamil. Nah, makanya disiapkan KTP-nya sebagai saksi lah di situ. Iya. Cukuplah desa yang menggandakan, enggak usah lagi repot warga. Itu kan sudah nyaman kalau begitu. Siapa lagi petugas KB, karena petugas TP pasti tahu bahwa ini yang hamil lagi ya, pasangan usia subur yang merupakan memang pemantauan petugas KB siapa-siapa lagi warga yang hamil ya, peserta sektor seperti itu. Kok bisa kecolongan hamil seperti itu padahal dia kontrasepsi. Nah, biasanya karena alat kontrasepsinya yang KB pil, suntikan dan kondom itu. Ya, jadi seperti itu. Kenapa? Jadi valid betul data kita. Kalau sebelum-sebelumnya kan calo itu di mana posisinya? Seperti apa pengetahuan terkait dengan anak yang mau diterbitkan akte kelahiran? Betul enggak ditahu bahwa anak itu anak si A, si B. Bisa double-double? Ya, itu menghindari kesalahan dan itu fakta kita. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kemudahan bagi orang tua yang akan menerbitkan mendapatkan dokumen kependudukan akte kelahiran, kita prioritaskan ke yang sudah mendaftar haji, kemudian yang mau umrah, silakan. Nah, ada juga syarat, katakanlah SPJM kalau tidak memiliki buku nikah orang tua, itu penggantinya siapa saksi ya, tentu yang valid juga dalam artinya yang selain syarat formilnya memenuhi, surat materialnya dalam arti bahwa ia menyaksikan dulu menikah orang tuanya itu betul tahu gitu kan, seumuran dengan orang tuanya, kemudian 17 tahun umurnya dari yang mau diambilkan akte kelahiran ini selisih 17 tahun kan sudah saksi. Jangan anak yang menandatangani bahwa suami istri mengaku, semua tahu begitu, tapi syarat formilnya tidak syarat materialnya tidak terpenuhi. Oh, itu kalau syarat untuk menerbitkan akte kelahiran, ya akte kelahiran bagi yang sudah tua usianya ini. Karena diperuntukkan untuk memang orang-orang tua, bukan lagi yang lahir belakangan kan semua tercatat di KUA, pasti ada buku nikahnya. Lebih-lebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan 74 itu. Jadi selalu kita dorong kalau tidak ada buku nikah ke KUA dulu, cari itu. Alhamdulillah terkadang mau simple dia pakai STPJM yang semestinya harus buku nikah. Ya, kalau STPJM itu masih ada belum maksimal maksudnya. STPJM itu surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh beberapa pihak itu dan tambah saksi. Biasanya lahir kalau tidak ada buku nikah yang seperti itu. Yang disyaratkan untuk tidak punya buku nikah. Kalau ada buku nikah lain. Sudah tidak perlu itu. Kemudian STPJ yang kelahiran kalau memang tidak lahir di bidan, di dokter kan rata-rata belakangan sudah di bidan, di dokter. Mereka ini menggunakan STPJM kelahiran itu memang dari lingkungan keluarga yang mengetahui persis itu. Bagi orang tua sebenarnya dan orang tua yang mendapatkan akte kelahiran. Dan itu yang sering digunakan juga orang-orang yang kawin belakangan. Itu tidak benar itu. Nah, seperti kita dorong. Ya, kita memberikan layanan yang memang berkualitas juga. Nah, seperti itu. Baik, Saudara Iga dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bertanya boleh Anda gunakan WA di 0811 4488 211. Sekali lagi 0811 4488 211. Ya, terkait masih ada sekitar 40 desa ya yang telah bisa cetak langsung. Ya, alhamdulillah. Ya, tahun ini semua desa dapat kami katakan seperti itu karena tinggal 1-2 yang belum kami install. 1-2 enggak seperti itu yang kalau bisa secepatnya tahun ini juga sudah bisa diinstal. Jadi
semua desa sudah mencetak. Nah, kita berharap bahwa 1 hari sudah selesai di tingkat desa, tidak perlu lama. Sepanjang memang ini petugas kami, karena dia menangani kadang 1 orang operator di kami itu 4 desa. Ya, hanya 10-12 operator kami yang menangani 55 desa kelurahan. Jadi ada yang kita cuma bagi, ada yang 3 kalau memang penduduknya besar itu kan 3. Ya kalau ada 4 yang memang jumlah desa yang penduduknya agak lebih kurang, lebih rendah. Jadi kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak bersamaan, karena kita dorong masyarakat melakukan validasi apakah akuratan data. Mereka yang sudah sarjana anaknya itu, yang terbit kemarin tahun yang masih memegang KK warna biru itu, rata-rata diterbitkan tahun 2012. Sekarang kan 2022. Wah, sudah selisih 10 tahun. Nah, ketika diterbitkan KK itu anak sudah tamat SMP. Betul. Nah, berarti dia sekolah di SMA 3 tahun, tambah sarjana 5 tahun kalau seperti itu. Berarti 8 tahun sekarang sudah sarjana. Nah, masih SD di sini? SMP ya? SMP. Kalaupun ada kemarin terpaksa diterbitkan KK warna putih, mungkin saja masih ada yang seperti itu, tidak berubah data. Nah, sekarang diperbaiki, diupdate. Jadi kita berharap seperti itu. Jadi perlu disampaikan kepada saudagar atau masyarakat Kabupaten Baru yang sekarang masih memiliki kartu keluarga yang warna biru itu supaya dicek kembali bahwa temen niga ya anu hela baco masih sekolah atau dek metopa. Jadi biasa jakama la baco mano maka dene SMA ni nah ku anu agak sene dek pernah sekolah yang seperti ini Bang Lilil. Ya kan kadang bisa saja ketika dia mendaftar mendaftar untuk mencari pekerjaan sarjana ini. Pasti kan membawa tempat bekerja itu mensyaratkan mungkin sarjana seperti itu ya, masyarakat sarjana. Dia bawa jasa SMA dan sarjananya. Kemudian membawa juga kakak kan diperlukan. Keterangan di kakak itu masih SMP. Kalau tidak ini berarti kan ini menjadi hal yang bisa saja dipertanyakan, kok di mana ambil ijazah SMA ini sarjana. Pak Kadis tanda tangan, apalagi yang warna putih tapi lupa memperbaiki elemen data tingkat pendidikan keluarga itu. Bahwa semestinya sudah sarjana, pasti dihitungnya wah Bapak ini ada ini dapat ijazah SMA atau sarjana di mana ini? Karena baru-baru saja ditandatangani ini minggu lalu misalnya ditandatangani Pak Kadis ini tidak berubah datanya. Masih SMP, tapi kalau dilihat usianya ya ini sudah seharusnya sarjana. Tapi dokumen ditandatangani Pak Kadis ini ini biasa terjadi kalau petugas register kita di desa mendorong untuk kembali mengambil, tapi yang bersangkutan ngotot juga tidak mau kembali. Pokoknya itu saja, selesaikan dulu. Nanti belakangan itu. Itu yang mundri pinai yanusia ya terlanjut dikeluarkan dengan data yang tidak valid. Sebenarnya ada seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bahwa kalau memang petugas kita di desa itu mengharapkan untuk memperbaiki atau mengambil data-data pendukung yang memang yang sesuai dengan kondisi, silakan. Pada Mutomi Jandai Dudai mungkin sudah cerai hidup, bisa ada penetapan pengadilan akte cerainya. Tapi tidak diurus di Capil bahwa kami statusnya sekarang sudah cerai. Dia tetap kantongi atau dia tetap bawa KTP lamanya yang masih tertulis kawin. Nanti sudah ada katakanlah mau menikah, sudah ada tanggal yang tetap disepakati, misalnya hari Senin, dia datang ke KKUA mengurus hari Kamis. Pak KUA menyampaikan ke Capil dulu rubah KTP-nya karena tidak bisa kita kasih kawin orang yang statusnya kawin. Nah, itu KTP kan dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi dan dimasukkan di aplikasi. Itu terburu-buru. Jadi sekarang cek seperti apa, jangan datang mengurus ketika terdesak begitu kan. Pak Kades ada WA masuk ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega di Aceh.
mau menanyakan ini terkait dengan kalau saya mau rubah kakak, contoh saya kakakku ini saya masih SMA, sedangkan saya sudah selesai kuliah. Apa syarat-syaratnya itu? Ya kalau kita mau rubah. Syaratnya nih. Alhamdulillah sudah ada tanggapan ini. Ya. Nah, seperti ini jadi Ibu Mega cukup saja melihat semua berapa anggota keluarga yang seperti itu mengalami perubahan kondisi sekarang. Mungkin adik, kakak, semua status, mungkin ada di antara anggota keluarga yang sudah meninggal. Ya seperti itu, ada yang lahir belum masuk. Ini semua diupdate. Jadi sekalian bukan perorangan tapi satu keluarga dicek. Setelah itu semua di syarat-syaratnya seperti itu dibawa kakak. Kalau yang tamat pendidikan katakanlah di level tadinya belum sekolah sudah tamat SD ada ijazahnya dibawa fotokopinya itu. Semua. Ya. Mulai SD, SMP, SMA. Ya. Kan di tingkat verifikasi sebenarnya di tingkat desa, jadi asli semua dokumen itu dibawa. Fotokopinya dibawa juga, fotokopi disimpan di desa untuk kebutuhan lebih lanjut, nanti disimpan atau aslinya dipoto, kan ada itu foto di desa dikirim. Ya. Kalau seperti tadi Ibu Mega ini kalau dia di sarjana, kakaknya masih SMA. Ya itu harus bawa ijazahnya dan ijazah SMA-nya. Bukan sarjananya kan mau dirubah. Karena mau diinput nomor ijazah bahwa betul ini ya kan ijazah terakhirnya ya divalidasi namanya. Diverifikasi ya. Oh iya. Betul tamat sudah sarjana, ini dimasukkan nomornya apa ada nomornya juga. Iya kan itu ada nomornya diinput. Jadi ini menjadi bahan juga data bagi nanti diperlukan ketika mendapat pekerjaan. Ini ada, saya lihat data saya di Capil, saya ini kan ada, bisa saja nanti karena memang terbuka kerjasama semua pihak dalam artinya lembaga-lembaga baik OPD maupun lembaga non pemerintah ketika mau mengecek datanya ada gitu kan. Jadi tidak semena-mena bahwa selesai SMA. Enggak bisa, mesti harus ada bukti. Ada bukti. Karena nomornya memang ternyata dicatat. Sama yang mengalami perceraian, menikah harus ada bukti. Kalau mau satu kakak kan ada buku nikah, persyaratan untuk satu kakak misalnya. Oh seperti kalau kalau dibilang cerai di situ harus dibuktikan dengan surat akte cerai. Karena diinput nomornya juga. Ya seperti itu. Valid kan yang bawa ada. Ya, mudah-mudahan Ibu Mega ini tadi yang ada di Ancek sudah mendengarkan. Cukup datang di desa. Di desa saja datang. Bawa itu ijazah terakhir tak? Kakak bawa. Sudah. Nah, siapa tahu jangan cuma satu, periksa dulu dengan satu keluarga. Nah, siapa tahu ada adik tak atau kakak tak lagi yang mau dirubah apakah tamat ini atau bahkan seperti ini pengecekan perlu karena kesesuaian data antara ijazah dengan akte kelahiran kakak itu semua persis sama. Itu. Karena ada juga dalam keluarga masing-masing beda lagi. Satu bapak, satu ibu. Saudara kandung bapak ibu. Tapi kalau dilihat ijazah lain-lain namanya bapaknya. Tidak seragam. Ini juga bagaimana itu kalau solusinya seperti ini memang kita harus cermati dulu. Yang mana seperti apa memang artinya dokumen mendahului, seperti kan harus ada buku nikah orang tua. Siapa tertera namanya orang tua, maksudnya nama orang tua seperti apa tertera di buku nikah. Apakah sama di buku nikah dengan ijazah? Nah, ini menjadi hal-hal yang ke depan itu menyusahkan yang bersangkutan ketika dia mendaftar. Diminta buku nikah orang tua tidak sama dengan bapak baru mengurus. Bagaimana kalau begitu? Ini yang susah kalau dikasih waktu cuma singkat dari lembaga yang ditempati mendaftar. Tidak bisa lewat lagi kesempatan. Misalnya yang mau mendaftar polisi, tentara.
pegawai negeri kalau disyaratkan buku buku nikah orang tua. Nah ini. Karena yang dulu kita selalu mungkin abai terhadap itu, artinya tidak terlalu memperhatikan. Misalnya kita sudah masing-masing ada nama di ijazah, iya kan? Sudah selesai semua Mi. Sudah. Ijazahnya sudah ditulis, sudah terbit Mi semua. Kemudian ternyata kadang kita buku nikah beda akte kelahiran, ijazah kita. Kalau menikah biasa dulu ditanya sama petugas pencetak ini, siapa namanya anak itu. Kadang orang tua yang menyampaikan ditulis saja padahal ada selisih, ada yang berbeda satu huruf. Iya kan? Nah, ini juga harus dicermati seperti apa memang. Nama orang tua kita di ijazah, karena itu harus runut. Akte kelahiran mengacu ke buku nikah. Buku nikah benar enggak nama orang tua di ijazah orang tua kan duluan nih keluar ijazah daripada buku nikah kan. Nah ini semua kita kadang lalai di situ. Nah sekarang jangan terjadi lagi hal-hal yang tidak bersesuaian elemen data yang ada di data katakanlah ijazah dan akte kelahiran, dokumen kependudukan lainnya. Seperti itu ya Bang Allen. Bahkan di BPJS kadang berbeda. Nah sekarang data itu menggunakan satu data ya. NIK. NIK. Single Identity Number. Kan? Artinya satu data bagi semua satu orang itu untuk diberlakukan di semua lembaga gitu kan, baik pemerintah maupun non pemerintah, lembaga swasta semua ditanyakan NIK. Nah, kita hati-hati di sini karena NIK itu berangkat dari tanggal, bulan, tahun kelahiran kita. Ini kan saya lihat ada beberapa biasa saya dengar bahwa NIK itu biasa ada yang pakai contoh di kartu seluler kan harus di daftar kemudian di input NIK. Nah, kemudian kan ada batasan-batasan bahwa berapa kali kartu yang bisa dia input NIK-nya. Nah, jadi biasa ada oknum yang menginput ini nomor NIK-nya, yang tidak tahu apakah NIK-nya ini diambil dari mana. Jadi sewaktu yang punya NIK ini yang mau menginput tidak bisa karena itu pelanggaran itu kalau bukan itu tidak jujur namanya bahwa bukan NIK-nya. Itu bahaya itu. SPU di luar itu karena NIK itu cuma satu. Jadi itu tujuannya lagi. Jadi tujuannya NIK ini adalah single identity. Jadi jadi tidak usah diberikan NIK di sembarang orang enggak bisa maka harus hati-hati kita kecuali yang memang lembaga-lembaga berhubungan BRI karena kita mau nyimpang uang. Ini saya punya NIK kan di itu. Mesti kan identitas kita itu nama bersesuaian dengan NIK itu. Terus ada transaksi jual beli harus di nah, bahkan pajak informasi tahun depan itu sudah menggunakan NIK. Nomor wajib pajak itu. Nah itu. Jadi tapi tidak semua wajib NIK itu sebagai wajib pajak, tapi wajib pajak yang sudah wajib pajak menggunakan NIK. Supaya gampang gitu kan. Nggak ribet lagi menghafal nomor-nomor lain. Seperti itu. Baik, Saudara Riga, kita kembali menemani Anda di acara bincang-bincang atau di Disduk Capil Menyapa Masyarakat DMM ke-16 setelah kita mendengarkan informasi untuk Anda. Bagi kamu yang membutuhkan sound system karaoke, telah hadir IGA Karaoke yang menyewakan sound system dengan kualitas dijamin bagus, cocok untuk berbagai acara seperti pesta pernikahan atau mapaci, ulang tahun, akikah, seminar, pelatihan, syukuran, dan lain-lain dengan harga yang terjangkau. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi IGA Karaoke di Jalan Semangka nomor 95A, Bungi Lalabata, Tanah Terilau, Kabupaten Baru dengan kontak person di 0813
0980 atau studio Iga Radio. Iga Karaoke, kualitas soundnya enak didengar di telinga Anda. Bagi yang mampu melaksanakan haji, hanya bagi yang Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar penting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bio 7 Herbal Kesehatan, dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda sakit, segera beri tetes Bio 7 yang telah teruji khasiatnya. Tetes Bio 7 cocok juga untuk segala usia. Wanita hamil sangat dianjurkan. Nutrisi herbal keluarga Indonesia. Bio 7 herbal kesehatan kita. Bio 7 Herbal Kesehatan, dari rempah terbaik Nusantara, meningkatkan daya tahan tubuh, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila Anda sakit, segera beri tetes Bio 7 yang telah teruji khasiatnya. Tetes Bio 7 cocok juga untuk segala usia. Wanita hamil sangat dianjurkan. Nutrisi herbal keluarga Indonesia. Bio 7 herbal kesehatan kita. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7. Ya, kita kembali lagi di program acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Ya, dan tentunya masih di tema kita kemudahan dalam penerbitan dokumen kependudukan dengan beberapa inovasi lancar Duk Capil 7311. Tentunya acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru, Humas IKP Kabupaten Baru, Dinskominsta, dan Iga Radio. Ya, sebelum kita di akhir sesi, tentunya di sesi terakhir ini ada masuk WA lagi. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih? Pak Langgo. Assalamualaikum. Kalau KTP saya sudah mati, saya mau ganti, tapi tidak digantikan Kak, karena seumur hidup katanya, padahal sudah mati. Ya, bagaimana nih kira-kira anunya, solusinya ini, Pak Kadis? Baik, ya. Menarik ini pertanyaannya Pak Langgo ini melalui ini. Iya.
Memang ada KTP yang berbatas waktu kemarin. Iya. 2017 ada yang biasa diterbitkan. Itu sepanjang elemen data di dalam itu tidak ada berubah, baik alamat, ya kan seperti itu. Katakanlah status yang tadinya pegawai mungkin sudah pensiun, tapi belum ada perubahan, ya. Itu tidak perlu ini lagi diganti, tetap berlaku, itu yang namanya bisa berlaku. Nah, jangan juga di KTP yang seumur hidup bukan berarti bahwa itu KTP tidak bisa berubah. Masih berubah, itu bukan berarti bahwa sudah terakhir itu ambil. Nah, ketika misalnya status pegawai, kita pegawai, pensiun diganti walaupun seumur hidup. Yang tadinya belum menikah, ya keluar, kan itu anak SMA itu awal mengambil pertama kali KTP itu langsung bilang seumur hidup kan, keterangannya. Tapi setelah dia berubah status, katakanlah status perkawinan menikah, dia ganti lagi. Dapat pekerjaan yang tadinya belum bekerja waktu itu, mendapat menjadi pegawai, dirubah lagi, jadi selalu berubah, dinamis itu. Nah, seperti itu. Tadi yang berbatas waktu, kalau memang tidak ada berubah di dalam elemen di dalam KTP itu, enggak usah dirubah. Kalau masih bisa dibaca juga, tidak rusak. Kalau seumpama Pak Kades pekerjaannya dulu petani, mau narubah jadi nelayan, silakan melalui pemerintah desa dulu, pengantarnya, karena dia tahu kondisinya, karena memang bisa saja berubah. Tadinya petani sudah jual sawah, berpindah nelayan karena beli kapal-kapal kecil, ya sudah nelayan lagi, seperti itu. Walaupun itu sudah bisa dirubah. Bisa dirubah, tapi saja ada pengantar dari Pak Desa bahwa dia tahu perubahan pekerjaan. Karena itu bukan SK, kan? Beda kalau pegawai tidak perlu dari desa, tapi jadi pegawai kan begitu. Tentara yang pensiun, pegawai yang pensiun, sudah ada pensiunnya. SK pensiunnya, itu yang menjadi dasar kita input bahwa ini sudah berubah status. Sama juga menikah, tidak menikah kan begitu. Yang sudah menikah atau yang sudah cerai, seperti itu dirubah. Jadi kalau sudah cerai, tulisannya cerai juga di situ. Cerai hidup, cerai mati. Jadi seperti itu. Tapi dokumennya itu adalah akte-akte ya. Nah, kalau mati itu kan ada pengantar dari desa, makanya itu tadi ada tipe itu langsung berubah, kakaknya, istrinya, istri yang naik kepala keluarga, dan itu berubah nomor kakak. Nah, ini yang biasa malas masyarakat roba ketika yang meninggal kepala keluarga, kan tidak menerima bantuan kalau ditarik kakak lamanya. Nah, kita kasih kebijakan bahwa tetap digunakan itu dipegang yang keluarga istrinya misalnya, karena kepala keluarga meninggal, dia pakai mungkin minggu depan sudah menerima bantuan lagi karena memang keluarga penerima bantuan. Dia pakai sambil diurus. Ini kakak barunya ini dia pegang juga. Kita juga lapor diharap bahwa sinergi di tingkat desa, ada petugas register dan petugas sosial itu di desa itu melaporkan. Kami juga berkoordinasi di dinas sosial bahwa ini lagi warga-warga yang meninggal, tolong diurus karena ini memang penerima bantuan layak, lebih layak lagi karena sudah meninggal suaminya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak mengambil untuk sementara. Nah, nanti setelah terganti bahwa sudah diganti sama istri, baru kita ambil itu yang aslinya dokumennya yang lama. Baik, untuk Saudagar Iga, utamanya Pak Langgo ini yang sudah bertanya, terima kasih banyak atas atensinya Anda di sore ini. Terima kasih juga buat Mega ya, sudah diancek yang Bu Mega. Mungkin karena kayaknya waktu sudah, jarak layanan kita sudah dekat, desa dengan rumah pendudukan dekat. Beda kalau harus ke Capil, itu kan pengorbanan terlalu besar untuk kembali lagi. Nah, ini yang di sisi lain bahwa ada yang kita abai, tugas tanggung jawab kami harus menyajikan data yang menerbitkan dokumen yang berangkat dari data yang akurat. Kemudian
kewalahan juga ketika bersamaan semua mendesak. 2 saja per desa kelurahan itu sudah kewalahan bukan main. Ya, sekira itu Pak Lil. Iya. Oh, tadi ini masih ada Pak Langgu ini yang WA. Jadi bagaimana itu KTP ku Pak? Oh, iya. Bisa jadi ganti. Nah, kalau itu tadi yang berbatas waktu itu 2017 tapi tidak ada elemen data berubah, tidak usah diganti. Iya. Tapi walaupun KTP ini sudah katakanlah tertulis seumur hidup, tapi sudah harus ada dokumen yang diganti yang itu tadi bahwa tadinya kita kawin, meninggal istri, meninggal suami harus diganti. Begitu juga kalau sudah menikah kembali atau mendapat pekerjaan atau sudah selesai pekerjaan misalnya dinas, itu harus diganti walaupun ada catatan bahwa berlaku seumur hidup begitu. Jadi seperti itu Pak ya. Iya, baik. Saudara Riga dimanapun Anda berada, ya. Untuk pertemuan kita di sore ini, kami ingin berlama-lama untuk menemani Anda, namun waktu dibatasi karena sudah jam 5 ini, jam 5 lewat. Iya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda, kebersamaan Anda di acara ini, di acara DMM Disduk Capil Menyapa Masyarakat yang ke-16. Dan insya Allah kita ketemu minggu depan. Tanggal 25. 25. Iya. Jadi acara Disduk Capil selanjutnya kita ketemu lagi tanggal 25 di hari Ahad. Iya. Perlu kami sampaikan acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru,